Halo anak-anak semuanya, kita berjumpa di dunia maya. Dengan situasi seperti ini, harap maklum dengan media-media yang ada. Semoga bisa tetap belajar dan kita selalu sehat. Untuk materi kali ini, itu kelas 4, kita melanjutkan materi yang berikutnya di KD 3.6, Yesus sebagai pemenuhan janji Allah. Mohon maaf, saya menjelaskan langsung di sini, depan laptop. Oke, mohon dengarkan penjelasannya. Pada poin yang pertama, kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir hingga menetap di Kanaan tampak jelas bahwa Allah dengan setia mendampingi bangsa Israel. Pada keturunan yang ketiga dari para bapa bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu pada keturunan Yakub, situasi bangsa Israel pada waktu itu masih belum dinamakan bangsa Israel, karena mereka masih tinggal di sebuah tanah yang awalnya sebetulnya tanah subur sekali. Namun terjadi bencana kelaparan di situ yang mengharuskan Yakub beserta anak-anaknya untuk mencari makanan, bahkan persediaan mereka sampai ke tempat lain. Dalam peristiwa Yusuf yang dibuang di sumur, ini yang menjadi penghantar kisah bangsa Israel dijadikan budak di Mesir. Situasi mereka di Mesir bertahan cukup lama sekali. Nah, jadi di Mesir ini mereka dijadikan budak. Allah memberikan pertolongan dengan berbagai cara. Nah, salah satunya ketika bangsa Israel mulai berteriak minta tolong, Tuhan menurunkan seorang penyelamat, yaitu Musa. Musa kemudian membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dengan berbagai kisahnya, singkat cerita, bangsa Israel kemudian menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu di tanah Kanaan. Namun terjadi beberapa hal kepada bangsa Israel, di mana mereka sedang merasa bahagia, mereka kadang lupa kepada Allah. Namun mereka ingat kepada Allah saat mereka mengalami kesengsaraan. Hal inilah yang mereka jadikan sebagai pedoman bahwa Allah ingin selalu menyertai mereka. Lewat berbagai cara, Allah turun kepada bangsa Israel untuk memberikan penyertaan sebagai bukti bahwa Allah itu setia. Pemenuhan janji Allah kepada bangsa Israel diawali ketika Zakaria, suami dari Elisabet, mendapat kabar melalui mimpi dari malaikat Gabriel. Di situ dikatakan bahwa istrinya Elisabet yang sudah tua akan mengandung, bahkan dikatakan mandul, tapi dia akan mengandung dan melahirkan seorang putra. Nah, kelahiran putranya ini dengan tujuan untuk mempersiapkan jalan kedatangan juru selamat. Tugas utama dari anak Zakaria dan Elisabet ini yaitu mempersiapkan jalan bagi kedatangan juru selamat dengan cara salah satunya yaitu membaptis orang. Maka anaknya ini dikatakan sebagai Yohanes Pembaptis karena pekerjaan sehari-harinya adalah membaptis orang. Ia juga memiliki pengikut.
Sehari-harinya selain membaptis juga mengajar. Di lain pihak, pemenuhan janji Allah kemudian dilanjutkan ketika seorang malaikat mendatangi perawan Maria. Dia seorang perempuan yang sangat sederhana namun taat sekali kepada Tuhan. Malaikat Gabriel mendatangi Maria. Walaupun dalam keadaan bingung, namun dengan ketaatannya Maria memberikan dirinya sebagai orang yang mampu menerima kelahiran, sebagai perantara kelahiran Sang Juru Selamat kepadanya. Baik, saya lanjutkan. Tadi ada beberapa obrolan ketika Maria menyatakan bersedia menerima dirinya sebagai perantara dalam tugas kelahiran, tugas untuk datangnya Sang Penyelamat. Berarti saat itu juga Maria menerima resiko yang akan dia tanggung. Ya, apa saja resikonya? Yang pertama, Maria sebagai seorang perempuan yang masih belum menikah, resiko yang pertama yang akan dia rasakan yaitu dia akan mendapat cemoohan dari masyarakat sekitar tentunya. Kok bisa seorang perempuan yang belum menikah lalu hamil atau mengandung? Ini yang pertama. Yang kedua, Maria sebagai perempuan yang belum menikah ketika diserahkan tugas untuk mengandung putra Allah, tentu dalam dirinya sendiri ya tidak siap, karena dia memang belum memiliki pengalaman sebagai seorang istri atau yang sudah berkeluarga. Jadi ya otomatis dalam pikirannya bagaimana cara merawatnya. Nah, ini yang akan menjadi buah pemikiran yang akan Maria rasakan. Namun dengan penuh ketaatan, dengan penuh kesadaran, dia kemudian menjawab perkataan malaikat Gabriel. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Hal inilah yang menjadikan pintu masuk untuk Maria sebagai perempuan satu-satunya yang dipilih oleh Tuhan sebagai perantara kedatangan Juru Selamat, di mana Yesus sebagai pemenuhan janji Allah kepada umat manusia. Ya, Yesus sebagai pemenuhan janji Allah kepada umat manusia. Begitu juga dengan Yosef atau Yusuf suami Maria. Dia pun juga menanggung resiko sebagai seorang tunangan pada waktu itu. Maka melalui mimpi malaikat Gabriel mendatangi dia agar segera untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Ya, mengambil Maria sebagai istrinya. Ini hal yang tidak mudah, hal yang sulit sekali Yosef lakukan. Tetapi dengan penuh ketaatan pula dan dengan penuh kesetiaan, Yosef kemudian mengambil Maria sebagai istrinya dan bersedia untuk menjadi ayah asuh dari Yesus yang dipercayakan kepada mereka berdua dengan segala resikonya. Baik anak-anak, untuk kali ini cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, silahkan ditanyakan langsung, boleh di kolom komentar ini, atau boleh japri saya di nomor HP saya, ada dengan wali kelas, tanyakan saja. Oke? Sip. Selalu sehat dan tetap bersemangat.